Ada berita yang bersumber pada laporan AIDS Data, sebuah lembaga riset pembangunan di bawah College of William and Mary. Laporan ini mengungkap data dari berbagai negara terkait yang berhutang dengan Tiongkok, termasuk Indonesia. Dua klarifikasi data hutang ke Tiongkok yang dibahas dalam laporan itu yaitu: satu, unreported debt atau hutang yang tidak dilaporkan. Yang kedua adalah hidden debt atau hutang yang disembunyikan. Khusus hidden debt, Indonesia dinyatakan bahwa berhutang sebesar US dollar 17,28 billion, yang mana lebih dari 4 kali sovereign debt Indonesia kepada Tiongkok, yaitu sebesar hanya 3,9 billion US dollar. Mengapa hidden debt ini penting untuk dibahas? Ini kembali pada status pembahasan kita terdahulu tentang keuangan BUMN. Hidden debt ini dimiliki oleh BUMN, dengan demikian tidak akan muncul dalam balance sheet pemerintah, namun muncul dalam balance sheet BUMN tersebut. Perbedaan antara sovereign debt dengan hidden debt adalah: satu, apabila sovereign debt default, maka tidak ada satu negara pun di dunia ini dapat membangkrutkan negara lain karena sovereign debt ini. Biasanya menyelesaikannya dilakukan dengan revolving hutang dengan tenor dan bunga yang baru, atau diselesaikannya oleh IMF dan World Bank. Lain halnya dengan hidden debt. Jika default, maka satu, pertama, ditawarkan kepada pemegang saham mayoritas BUMN, yaitu pemerintah, untuk membayar debt ini, dan dua, jika tidak tersedia maka aset diambil, dan jika tidak cukup maka aset-aset pemerintah lainnya ikut disita. Ingat, ini bedanya ya. Inilah bahaya hidden debt. Garuda, PLN itu berpotensi hilang aset atau diakuisisi asing. Memang pejabat BUMN membantah bahwa hutang-hutang ini tidak dipublikasikan secara transparan kepada publik dengan merujuk pada laporan Bank Indonesia. Tetapi maksud hidden debt dalam penelitian ini lebih kepada tidak dimuatnya hidden debt ini di balance sheet pemerintah. Karena tetap saja pemerintah berpendapat bahwa penyertaan modal pemerintah dalam BUMN itu bukan fiskal. Ini aneh sekali. Ya, tapi namanya juga lagi berkuasa. Ini yang ditakutkan mereka kalau suatu hari mereka tidak berkuasa lagi. Aturannya dibalik ke sebagaimana seharusnya. Mereka bisa kena pasal pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan ini penjaranya panjang, baju oranyenya panjang hal ini, dan banyak lagi berjamaah. Oke, kita lanjut. Jadi paling aman sampai tahun 2024 atau 2029 masih dikawal mereka. Kalau perlu tambah 3 tahun dulu diperpanjang jabatannya dengan alasan pandemi. Lalu 2027-2032 juga masih diperpanjang kekuasaannya ala Putin. Tukar presiden dengan perdana menteri, balik lagi presiden. Jadi yang jadi wakil presidennya adalah presiden sekarang. Pokoknya diputar-putar aja, tukar presiden jadi wakil presiden. Lalu dari 2032 dan 2037, 10 tahun tambahan ini masih kelompok mereka juga. Mirip Putin aja mengendalikan Rusia. Ya nggak apa-apa juga, namanya juga mereka berkuasa. Semua ini bisa-bisa saja, namun digaransi Indonesia akan tetap menjadi middle income country. Sekali lagi, apapun yang mereka lakukan tidak akan membuat Indonesia menjadi negara maju, tidak buat miskin. Namanya middle income country, nggak naik nggak turun. Ya udah, kalau rakyat emang senang begitu, pilih aja mereka lagi. Tapi kalau mau maju menjadi superpower, pilih new mind. Sekali lagi, Indonesia dibuat tidak kaya dan dibuat tidak miskin, tetapi pejabat dan oligarkinya kaya raya melintir-melintir. Baiklah, kita kembali ke topik hutang disembunyikan dari APBN. Pada prinsipnya, ekonom barat tetap berpendapat hutang Tiongkok yang tidak dipublis atau hidden debt digolongkan kepada fiskal dengan istilah kuasi fiskal. Kuasi fiskal ini saat ini menjadi pertanyaan. Yang nanggung negara kok dibilang tidak ditanggung sih? Oh, kalau diangkat atau dimasukkan APBN menjadi hutang negara, maka akan tercatat hutang negara dari PDB bisa membuat pemerintah saat ini di-impeach dan bisa dicopot di tengah jalan karena melebihi batas hutang. Wih, jangan sampai terjadi begitu deh. Oke deh, kita sambung untuk menyaksikan video lain lagi yang bisa menjadi pelajaran buat Anda semua. Ya, pemerintah bilang kecil utangnya itu bandingkan sama Jepang. Jepang itu utangnya 215% dari PDB, Indonesia cuma 29%. Tapi jangan lupa, Jepang juga ngasih pinjam ke Amerika, jadi dia debitur dan kreditur. Indonesia bunganya tinggi, Jepang bunganya 0, jadi bebannya besar. Kemudian Jepang utangnya itu 90% kepada rakyatnya sendiri, jadi kalau bayar bunga uangnya nggak lari. Indonesia tertinggi di dunia, utangnya yang dipegang oleh asing, bonds ya gitu. Jadi jangan nyesatkan juga dong gitu, seolah-olah Indonesia utangnya nggak ada apa-apa gitu. Faktanya adalah Indonesia berutang karena apa? Karena pengeluarannya meningkat, pendapatannya turun. Tax ratio 5 tahun terakhir turun. Di era Pak Jokowi setiap tahun tax ratio turun, sehingga penerimaannya naik, pengeluarannya turun. Nah,
Akibatnya utang tambah banyak. Nah, utang tambah banyak itu saya ingin katakan alokasinya lebih banyak untuk material, kedua bayar bunga, ketiga baru capex. Disitulah infrastruktur.